Di mana saja dan kapan saja sepak bola selalu menarik dan mempesona. Kata kolumnis bola Walter Lutz, kendati perang, krisis, bencana, skandal permainan, suap menyuap perwasitan, pengkhianatan terhadap fair play, sepak bola tidak pernah lapuk dan mati. Malahan senantiasa ada dan terus menghibur dunia. Mungkin karena sepak bola bukan hanya telah menjadi olahraga rakyat, tetapi juga hiburan umat manusia. Namun bukan itu saja, sepak bola juga dunia para hero. Dalam sepak bola, penonton diajak untuk menikmati pemain-pemain bola yang berupaya mengerahkan kehebatannya melampaui batas-batas kemampuan kemanusiaannya. Lapangan hijau, taktik, teknik, kostum, dan aksesori lainnya menyulap para hero itu menjadi lebih mempesona. Dan adalah anugerah pada dunia sepak bola bahwa padanya didatangkan para pemain yang tidak hanya kekar atau gagah, tetapi juga tampan. Itulah sebabnya lebih daripada sekedar sport, bola telah menjadi show yang digemari siapa saja, lelaki bahkan wanita. Namun sepak bola bukanlah show yang dangkal seperti opera sabun. Sebab dalam sepak bola, pemain-pemainnya menjadi anak-anak manusia yang bergulat dengan kerasnya kehidupan. Pergulatan dengan kerasnya kehidupan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gilang gemilang. Sering pergulatan mati-matian itu hanya menghantarkan para pemain dan penonton yang terlibat dengan mereka kepada kegagalan yang pahit dan menyedihkan. Itulah sebabnya di dalam bola kita dapat melihat dan merasakan tragedi, komedi, ketabahan untuk menerima kegagalan, tekad dan keberanian untuk selalu bangun meraih kemenangan. Memang sepak bola membawa tawa, tetapi sepak bola juga yang membawa tangis. Sepak bola dengan amat tegas melibatkan penontonnya untuk senantiasa berani berada di antara kemenangan dan kegagalan. Karena itu, sepak bola dapat mengajari orang untuk mengalami realisme nasib. Dan nasib itu, entah kesuksesan, entah kegagalan, tidak terbaca dalam suatu pergulatan dalam rentang waktu yang lama, tetapi tiba-tiba terjadi dalam peristiwa tidak terduga, serta dalam waktu yang amat pendek dan sesingkat-singkatnya. Kalah atau menang itu sering ditentukan hanya dalam waktu 3 menit saja. Itulah yang ditulis oleh Johan Cruyff dalam puisinya. In each game there are only 3 minutes, and those of course subdivided into moments that really matter. In 3 minutes you win or lose. Suatu kesebelasan bisa mengira mereka tidak bakal kalah. Tetapi tiba-tiba datanglah peristiwa tidak terduga yang mencampakkan mereka ke dalam jurang kekalahan hanya dalam beberapa saat saja. Tentang kekejaman nasib ini, ingatlah misalnya peristiwa yang terjadi dalam final Piala Champions tahun 1999. Ketika Bayern Munich dikalahkan Manchester United hanya dalam waktu 112 detik saja. Tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Dalam sejarahnya, Piala Eropa membuktikan bahwa tim-tim kuda hitam berpeluang membuat kejutan bahkan sebagai juara. Di Piala Eropa 2020 ini, Swiss dan Ceko muncul sebagai kuda hitam yang siap berlari mengejar keajaiban itu. Hidup yang rutin ini tidak pernah memberikan intensitas kepada manusia. Sepak bola dapat memberikan pengalaman akan intensitas itu bila bola berubah menjadi gol. Dari tadi orang menanti gol, ia tidak tahu kapan gol itu terjadi. Tiba-tiba gol itu terjadi tanpa terduga dan tak akan dapat terulang lagi. Disinilah bola membentur kehidupan yang kosong dan rutin. Dan dalam benturan itulah bola memberikan kebahagiaan. Begitu kata Nick Hornby, sastrawan Inggris yang fanatik Arsenal. Piala Eropa 2020 telah berlangsung sejak 11 Juni 2021 waktu setempat atau 12 Juni 2021 waktu Indonesia. Piala bergengsi ini berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Supporter Finlandia yang pulang dari mendukung timnas mereka di Piala Eropa 2020 menambah jumlah kasus COVID-19 di negara itu. Setidaknya ada 200 lebih kasus per hari dan kebanyakan belum menerima vaksin.
Sedikitnya ada 7 orang warga Denmark terkonfirmasi positif COVID-19 setelah menyaksikan 2 laga terakhir di grup B di Stadion Parken, Copenhagen, Denmark. Di sisi lain, informasi dari Our World in Data menjelaskan per 28 Juni 2021 sudah sebanyak 353.860.451 warga Eropa yang divaksin. Dari 100 orang, rata-rata 79,53 orang sudah menerima vaksin. Stadion Puskás Arena yang merupakan satu-satunya stadion dari 11 stadion yang menjadi tuan rumah Piala Eropa yang memberikan akses sesuai kapasitas stadion 61.000 kursi penonton penuh, meski setiap penonton wajib menunjukkan bukti vaksin dan hasil tes PCR negatif. Herd immunity sudah terbentuk karena sekitar 5,3 juta orang dari 9,8 juta populasi Hungaria sudah divaksin. Keberanian keputusan UEFA untuk tetap melaksanakan Piala Eropa 2020 tidak diambil karena semata kepentingan sepak bola, justru faktor luar sepak bola yang menyalakan tekad untuk terus berjalan. Grafik melandai hampir stagnan pada kasus infeksi. Vaksinasi COVID-19 yang ekspansif dan kisah sukses dalam menuntaskan liga domestik tanpa menciptakan kasus infeksi baru adalah pendorong besar tetap melangsungkan Piala Eropa 2020. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana menghadirkan penonton ke dalam stadion. Pada masa pandemi, ide ini bukan hal yang gampang disetujui. UEFA sendiri bersikeras Euro 2020 mesti disaksikan langsung penonton di dalam stadion sekalipun ditentang sejumlah pemerintah di Eropa. Selain dihadapkan pada situasi kesehatan yang berbeda-beda antara satu wilayah, khususnya karena kekhawatiran terhadap varian baru yang lebih cepat menular. Pemirsa, apakah euforia Piala Eropa 2020 ini menjadi tanda-tanda pandemi COVID-19 sudah memasuki babak terakhir di jagat ini? Ataukah justru kita harus khawatir munculnya gelombang keempat di Eropa? Bagaimana dengan vaksin yang kabarnya Eropa menjadi benua prioritas untuk mendapatkannya? Benarkah vaksin menjadi ikhtiar yang harus terus dilakukan dunia? Simak podcast berikut sampai selesai bersama saya Peggy, kutunggu di pojok ngasih. Podcast ke-19 kali ini, saya masih harus sendiri di tengah pandemi yang terus menjadi perbincangan publik setiap hari. Dan juga dalam situasi pembatasan sosial skala mikro yang ternyata tidak efektif mencegah keparahan kasus COVID-19. Bulan Juni lalu Piala Eropa 2020 dimulai dan berakhir pada Juli 2021. Piala Eropa 2020 sempat tertunda 1 tahun mengingat pandemi COVID-19. Tahun ini pertandingan besar dimulai. Tidak berarti protokol kesehatan diabaikan, karena para penonton harus tes PCR dan menunjukkan sertifikat vaksin. Pemirsa, bagaimana vaksinasi di Indonesia? Hingga saat ini, berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI tanggal 1 Juli 2021, vaksinasi dosis pertama mencapai 29.556.053. Sementara vaksinasi dosis kedua baru mencapai 13.528.655. Sementara target sasaran vaksinasi nasional sebanyak 180.554.465. Artinya vaksinasi di Indonesia baru tercapai 16,27% untuk vaksinasi dosis pertama. Sedangkan untuk vaksinasi dosis kedua baru tercapai 7,45%. Jika kita melihat data secara global dari situs Our World in Data (ORG), hingga tanggal 1 Juli 2021, 23,4% populasi dunia telah menerima setidaknya 1 dosis vaksin COVID-19. 3,04 miliar dosis telah diberikan secara global dan 41,06 juta sekarang diberikan setiap hari. Dan 0,9% orang di negara berpenghasilan rendah telah menerima setidaknya 1 dosis.
Laju vaksinasi sebuah negara tentu saja dipengaruhi beberapa faktor, seperti kemampuan ekonomi, jumlah populasi penduduk, dan kondisi geografis. Dengan demikian, memang tidak bisa kita membandingkan Indonesia dengan negara-negara adidaya terkait laju vaksinasi ini. Berdasarkan prosentase penduduk tervaksin, Indonesia juga masih menempati peringkat tengah dibandingkan negara-negara anggota ASEAN yang lainnya. Kendala vaksinasi di Indonesia apa saja itu? Selain faktor geografis, jumlah penduduk dan kondisi ekonomi, ternyata vaksinasi nasional terkendala beberapa aspek. Yang pertama, fasilitas kesehatan terbatas, sehingga vaksinasi terhambat. Kedua, sistem informasi data vaksinasi yang belum optimal meskipun dilakukan secara daring. Yang ketiga, berita hoax terus bergentayangan mempengaruhi cara berpikir masyarakat Indonesia. Yang keempat, edukasi masyarakat masih kurang sehingga rasa khawatir dan ketakutan masih dirasakan masyarakat. Yang kelima, keterlambatan pengiriman vaksin baik jalur bilateral maupun multilateral. Satgas COVID-19 telah melarang acara nonton bareng atau nobar Piala Eropa 2020 untuk menghindari kerumunan yang berpotensi penyebaran COVID-19. Hotel, kafe, dan tempat-tempat lainnya selalu dipantau Satgas maupun Satpol PP untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan ketat. Herd immunity atau kekebalan kelompok masyarakat membutuhkan waktu yang tidak cepat sehingga dibantu dengan vaksin. Pemirsa, di tengah situasi yang tidak biasa ini, setidaknya kita harus sadar dan terus mengajak sekitar kita untuk berpikir, berucap, dan bertindak positif sehingga ikhtiar menghadapi pandemi COVID-19 membuahkan hasil. Ada beberapa hal catatan penting yang harus kita cermati, dan saya kira ini juga menjadi ajakan untuk pemirsa semuanya. Bijak dalam membaca berita, jangan percaya hoax, terutama hoax tentang vaksin. Vaksin diberikan kepada orang yang sehat atau secara kesehatan memenuhi syarat untuk divaksin. Pasti ada screening oleh petugas sebelum vaksin. Vaksin ini bukan hal yang pertama kali di Indonesia, sehingga kita tidak patut untuk takut secara berlebihan. Kemenkes telah melatih 23.000 tenaga vaksinator dan mereka akan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Tidak perlu khawatir, KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Beberapa orang setelah divaksin akan mengalami dampak ringan, namun akan pulih kembali dalam waktu 2-3 hari. Vaksin bukanlah senjata yang bisa menghilangkan COVID-19. Selain itu, penduduk Indonesia lebih dari 260 juta jiwa. Sambil menunggu vaksin, kita tetap harus taat prokes. Di belakang saya, sebuah karya terpajang dari seorang seniman perupa bernama Oscar Artunes Ranuhandoko, seniman dari Jogonalan Lor Tirto Nirmolo Kasihan, Bantul. Karyanya berjudul Lampah Abdi, dituangkan dalam medium watercolor aquarel paper berukuran A4. Karya ini dibuat Oscar pada tahun 2020. Dari karyanya tersebut, Oscar ingin menceritakan bahwa manusia perlu menyadari dirinya adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, manusia perlu mengenali dirinya terlebih dahulu. Karena dengan mengenali dirinya, manusia juga akan mengenali Sang Pencipta dan sesamanya. Dengan mengenali dirinya, tentu belajar mengenali kesalahan dirinya pula. Namun memang dibutuhkan keberanian untuk menemukannya. Oleh karena itu diperlukan watak satria untuk menemukan kesalahan dirinya, di mana para leluhur dulu pernah mengatakan manusia yang ampuh adalah manusia yang mampu menemukan kesalahannya sendiri. Mengapa kesalahan diri wajib ditemukan? Karena manusia harus bersaksi atas dirinya sendiri tentang bagaimana manusia itu berjuang menemukan kesalahannya. Peristiwa kesadaran dalam diri manusia perlu diungkap supaya kesaksian diri satu sama lain dalam perjuangannya itu dapat saling menguatkan dan meneguhkan satu sama lain dalam lampah kehidupan.
Dari sikap jujur dan terbuka antar manusia akan menumbuhkan rasa saling percaya satu sama lain serta memperluas ruang resap masalah persoalan yang ada pada diri manusia itu untuk diubah menjadi tuntunan. Manusia yang hidupnya dipenuhi dengan kesadaran akan memiliki kesadaran untuk menjaga, merawat, dan melindungi kehidupan. Adanya kesadaran manusia memperjuangkan welas asih dan kepedulian di dalam langkah-langkah kehidupannya, akan menempatkan sifat manusia itu sebagai pelayan atau abdi. Manusia menyadari dirinya adalah kepanjangan tangan Gusti itu sendiri. Artinya manusia yang juga menyadari jasmani dan rohaninya sebagai piranti suci yang digunakan untuk melakukan dharma kebaikan sebagai ibadahnya di atas bumi. Juga manusia yang menyadari akan peran hidupnya dimanapun manusia itu dilahirkan akan berbuah kebaikan. Namun semuanya butuh perjuangan keras untuk menyadarinya. Bagaimana manusia itu setelah mencapai kesadaran dalam menemukan peran hidupnya dibutuhkan lampah, manembah, manekung, dan maneges. Manusia juga perlu menyembah Gustinya dengan membangun perbuatan baik di dalam kehidupannya dengan tulus dan tanpa pamrih, menyadari dirinya dalam jagat sesrawungan untuk memperjelas niat kerentek yang harus diperjelas ke dalam bentuk pakarti, karena pakarti adalah suatu wujud sikap perbuatan baik, sehingga welas asih yang sesungguhnya adalah pribadi Gusti akan dijumpai dalam setiap peristiwa kehidupan yang telah dihadapi, baik suka dan duka pada setiap elemen yang dijumpai dalam kehidupan ini. Pemirsa, bola itu bundar. Karena bundar, bola sepak bisa memantul ke berbagai penjuru, bahkan tiba-tiba berbelok arah menjauhi kiper. Hal itu diperlihatkan gol indah jarak jauh pemain Belgia Thorgan Hazard saat menghadapi Portugal pada laga babak 16 besar. Gol yang tercipta lewat tendangan spekulatif keras bak peluncur roket itu membuat Portugal sang juara bertahan harus pulang lebih dini. Tidak ada gunanya membuat prediksi. Di sepak bola hal-hal tak terduga terus berubah sepanjang waktu. Setiap laga adalah peluang baru di mana tidak seorang pun tahu itu bakal hadir kembali di masa depan. Begitu kata Cristiano Ronaldo, bintang Portugal yang bergelimang prestasi dan rekor. Sepak bola memang sangat kaya dengan berbagai aspek kehidupan. Tidak heran jika sepak bola juga bisa menjadi sumber refleksi dan permenungan. Maka berkatalah filsuf eksistensialis dari Prancis, Albert Camus, dalam hal keutamaan dan tanggung jawab akan tugas saya belajar dan berhutang budi kepada sepak bola. Sementara kolumnis Thomas Grassberger mengenakan berbagai refleksi para filsuf pada permainan sepak bola. Setiap detik hidup adalah final, begitu kata Franz Kafka. Tidakkah bola adalah ekspresi ekstrim bagi pendapat Kafka tersebut? Atau kata Johann Wolfgang Goethe, lebih baik lari daripada bermalas diri. Bukankah dengan sepak bola dinyatakan bahwa manusia yang malas berlari akan kalah dan tertinggal? Yang satu roboh, yang lain tegak megah. Dengan kepala, dengan kaki yang meloncat. Ia bertahan dengan menaruh kepala pada kakinya. Begitulah tulis Dante dalam Infernale Vicenze. Tidakkah sepak bola adalah drama bagi kehidupan yang jatuh bangun itu? Dikuras bagaimanapun, sepak bola tetap bagaikan mata air yang takkan kering dan akan selalu meninggalkan wilayah yang tidak bakal habis tertimba. Sepak bola akhirnya menyisakan sebuah misteri yang tidak mungkin dipahami. Mungkin itulah sebabnya sepak bola mendekati sebentuk religiusitas yang oleh sebagian orang dikritik sebagai menggantikan dan mengkhianati keagamaan. Apapun halnya, sepak bola akan tinggal sebagai misteri. Dan terhadap misteri ini, orang hanya bisa menyerah dengan perasaan romantis dan tergila-gila. Oleh karena itu, demikianlah kata sastrawan Inggris Nick Hornby. Saya tergila-gila dan jatuh cinta pada sepak bola, seperti saya harus tergila-gila dan jatuh cinta pada wanita. Pemirsa,
Sepak bola, walau berwujud sangat intangible, bahkan tidak jarang melampaui spiritualitas. Tidak ada satupun alat yang mampu mengukur kekuatan ledakan motivasi tim Denmark seusai nyaris tewasnya bintang mereka, Christian Eriksen. Tiada pula variabel yang mampu mengukur kolektivitas tim yang menjadi kunci keberhasilan Ceko melaju hingga perempat final dengan mengalahkan Belanda 2-0. Sepak bola bukan melulu soal angka, penguasaan bola, rekor menang atau kalah, dan berapa banyak pemain bintang yang dimiliki. Sepak bola juga soal hati, pikiran, dan tekad membara. Seperti diperlihatkan Swiss. Menghadapi COVID-19, menirulah semangat pemain sepak bola. Semua bertekad membara menjadi juara. Dan sepak bola adalah kisah manusia. Bola bisa meniadakan perbedaan, bisa juga menihilkan ideologi yang bertentangan. Bola mengembalikan hakikat manusia sebagai homo ludens yang menurut Profesor Huizinga sama-sama dapat bergembira, sama-sama mempunyai kesempatan untuk bermain-main dalam kehidupan. Tidakkah bola bukan hanya hiburan? Tidakkah di dalam bola kita juga dapat melihat tragedi? Komedi, ketabahan untuk menerima kegagalan, tekad dan keberanian untuk meraih kemenangan, kerjasama dan ketergantungan manusia satu dengan yang lainnya. Siapa tahu bola justru menjadi inspirasi bagi kita untuk mengenali diri yang sesungguhnya, lalu memberanikan diri untuk meraih cita-cita yang seharusnya kita punya. Bola harus menghibur, bola harus indah, bola harus memukau. Hanya itulah yang akan menghasilkan kemenangan. Jika hasilnya adalah kalah, kekalahan itu toh mengandung kemenangan. Berjuang melawan COVID-19 dengan indah adalah keharusan. Jika kita kalah, toh kita sudah ikhtiar. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada yang lain. Silahkan subscribe, komentar, berikan masukan, saran, ataupun kritik bila perlu. Tetap jaga kesehatan, jaga kebugaran, patuhi protokol kesehatan dengan semestinya. Dan jangan lupa kutunggu di pojok ngasem.